Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur atas limpahan nikmat, taufik, hidayah, kesehatan, kesempatan, dan alhamdulillah kita bersyukur juga Allah berikan kita teman-teman yang salih. Mudah-mudahan teman-teman yang salih ini bermanfaat ketika kita hidup, yaitu saling mengajak kepada kebaikan, dan punya teman salih ini juga kenikmatan yang luar biasa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas bahwa barang siapa yang kemudian meninggal, kemudian sholat di belakangnya 40 orang yang tidak melakukan kesyirikan, maka Allah akan memberikan syafaat, artinya mengabulkan doa-doa yang mensolatinya. Maka mudah-mudahan kita punya teman-teman yang baik ini saling berdampingan, saling mengingatkan, bahkan sampai nanti kita mati. Percuma kalau Anda punya teman 200, 300 tapi nggak ada yang nyolatin, nggak ada yang mendoakan, ya percuma. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang harus kita cintai, Nabi yang harus kita ikuti sunnahnya. Sebelum kita masuk ke materi, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menjelaskan tentang pernikahan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini ayat insyaallah sudah sangat sering kita dengar, apalagi ketika pernikahan-pernikahan, ya, ada nasihat pernikahan, walimah. Ini rata-rata disampaikan ini ayat. Jadi tujuan disyariatkannya menikah adalah litaskunu ilaiha, agar kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, yaitu agar kalian condong kepada mereka dan menetapkan bahwa diri mereka terdapat ketentraman dan ketenangan bagi jiwa kalian. Sedangkan waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang, ya kasih sayang, cinta antara suami istri dalam ikatan pernikahan. Al-Imam Mujahid menafsirkan ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Al-mawaddah beliau tafsirkan dengan al-jima', sedangkan ar-rahmah adalah keturunan. Maka tujuan menikah itu ya agar damai, tentram, tenang, kemudian saling mencintai, rasa kasih sayang, termasuk tadi salah satu tujuan menikah kemudian yang menyalurkan syahwat kepada yang halal. Gak mungkin aku rapi gak niat menyalurkan syahwat, gak mungkin, gak ada. Itu tujuan nikah memang al-mawaddah, yaitu dengan al-jima'. Kemudian ar-rahmah juga mendapatkan keturunan. Termasuk para jamaah, tujuan ketika kita nanti melakukan poligami, menikah lagi, ya tujuannya untuk semakin damai, tenang, tentram. Lek poligami gak damai, gak tentram, gak beres berarti poligami. Ya,
Seharusnya kalau kita poligami, menikah lagi, ya semakin tenang, semakin tentram. Tujuannya. Prakteknya nggak tahu ya. Ini beberapa teman-teman juga protes. Ini belum praktek sudah menyampaikan. Ya memang gitu. Dalam Sahih Bukhari kan ada bab khusus al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, memang wajib berilmu sebelum berucap dan beramal. Jadi nggak apa-apa Pak. Nggak usah pesimis ya. Mungkin bulan depan ya nggak apa-apa. Kemudian para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini bukan agama yang pertama kali membolehkan poligami ya. Sudah ada sejak zaman dulu, umat-umat terdahulu, umat-umat sebelumnya. Insya Allah semuanya sudah paham berkaitan ini ya. Nabi Ibrahim itu ada Sarah, ada Hajar. Nabi Yakub alaihissalam ada Liyah, ada Rachel. Nabi Daud itu tidak disebutkan dalam banyak riwayat, tapi dijelaskan hanya memiliki banyak istri. Di dalam tafsir-tafsir juga dijelaskan seperti itu. Nabi Sulaiman ini banyak riwayat. Nabi Sulaiman itu ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 90, ada yang mengatakan 100. Bahkan saking perkasanya, saking gagahnya Nabi Sulaiman, pernah satu hari Nabi Sulaiman mengatakan la atufanna al-laila ala 70 imra'atan talidu kullu imra'atin minhunna ghulaman yuqatil fi sabilillah. Kemudian dia mengatakan, aku akan mendatangi, aku akan menggilir, aku akan berjima dengan 70 istriku dalam satu malam. Kemudian dan nanti dari istri-istriku akan melahirkan anak-anak yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau lupa mengucapkan insya Allah. Dari 70 istri, di dalam hadis Abu Daud dijelaskan 100 istri yang beliau datangi dalam satu malam, tidak ada yang melahirkan anak kecuali satu orang, dan itu adalah setengah manusia. Wahidatan nisfa insan, yaitu cacat maksudnya. Gara-gara lupa baca insya Allah. Maka jangan pernah kalau mengatakan sesuatu ya sering-sering atau jangan sampai lupa mengucapkan insya Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau qala insya Allah lam yahnath wa kana darakan li hajatihi." Kalau misalkan Nabi Sulaiman itu mengucapkan insya Allah, tentu dia tidak akan melanggar sumpahnya dan dia akan memperoleh hajatnya, memperoleh keinginannya. Jadi itu banyak, sebelum Islam juga sudah banyak tentang poligami. Lalu Islam datang mengatur lagi dengan tujuan yang sangat mulia dan demi kemaslahatan bersama. Ya, poligami ini sebenarnya kalau terutama ibu-ibu ya, kalau misalkan sudah lapang dada menerima, sebenarnya ini juga meringankan problem dan permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Poligami ini menolong banyak wanita yang tidak bersuami, kan kasihan Bu, kasihan. Ketika lah aku ngomong ini kok. Lah bener. Karena begini, nanti ada beberapa kasus. Ketika seorang wanita tidak memiliki imam ya, tidak memiliki pemimpin dalam rumah tangganya, itu tidak terarah hidupnya, kasihan. Dia nyari duit, nyari apa. Kalau ada suami kan enak. Kemudian berkaitan dengan hukum poligami, para jemaah. Hukum poligami. Jadi mohon ini nanti difahami betul ya, agar kita tidak salah kaprah berkaitan poligami, terutama ibu-ibu. Biasanya karena ibu-ibu ini biasanya protes ya. Protes. Tapi kalau insya Allah ya Bu, nanti kalau setelah kajian ini insya Allah ibu-ibu mendukung. Insya Allah. Kalau bapak-bapak wis positif 100% ya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak perempuan yatim bila kalian menikahinya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Maka nikahilah perempuan yang kalian senangi 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Tetapi jika kalian khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah 1 saja. Aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Atau hamba saya perempuan yang kalian miliki yang demikian itu lebih dekat
agar kalian tidak berbuat zalim. Kalau Pak, kita membuka tafsir, kita membuka kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan poligami, maka para ulama itu, jumhur ulama, hampir keseluruhan ulama itu membolehkan poligami. Jadi kalau kita membaca fankihu ma taba lakum minan nisa, ini faedahnya, ini hukum yang bisa kita tarik dari ayat ini adalah bolehnya poligami. Bukan mewajibkan, bukan anjuran, tapi ini boleh, mubah hukumnya. Maka di antara laki-laki kita semua ini boleh memilih antara mencukupkan dengan satu istri atau berpoligami. Ini ijma, bahkan ya, ijma sepanjang zaman. Jadi ulama-ulama itu mengatakan ini mubah, hukumnya boleh. Nanti kita bahas lagi. Bahkan para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i mengatakan, wa uhibbu lahu ay yaqtasira ala wahidatin wa in ubiha lahu aktsar. Aku, kata Imam Syafi'i, menyukai seseorang untuk mencukupkan diri dengan seorang istri saja, meskipun dibolehkan baginya lebih dari satu. Liqaulillahi ta'ala, karena Allah berfirman, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu orang saja, satu wanita saja. Al-Khatib Asy-Syarbini mengatakan, yustahabbu alla yazida ala imra'atin wahidatin. Disunnahkan, dianjurkan, lebih disukai agar seseorang tidak menambah istrinya lebih dari seorang saja, illa ayyahtaja ila aktsara minha, kecuali jika memang sangat membutuhkan lebih dari seorang istri. Maka kalau kita membaca ayat ini, hukum asal poligami adalah mubah, dibolehkan, dan bisa di satu waktu berubah menjadi wajib, di satu waktu berubah menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi haram, tergantung keadaan setiap individu. Wajib, misalkan ada wajib ya. Kapan seorang ini wajib poligami? Ketika seseorang sangat membutuhkan poligami, dikhawatirkan terjatuh dalam zina bila tetap dengan satu istri. Mohon maaf, ini saya sampaikan, ketika ada seorang suami yang kebutuhannya ini lebih besar ya, kebutuhannya besar, satu istri nggak cukup, satu istri nggak cukup. Ketika seseorang itu yakin dirinya, kalau ini saya nggak nambah, ini pasti jajan, maka wajib bagi hukumnya bagi seorang suami seperti ini untuk poligami. Tentunya syarat yang ketiga, ia harus memenuhi persyaratan-persyaratan poligami. Bukan hanya karena syahwat tok kemudian langsung poligami. Ya ndak bisa. Ya ndak bisa seperti itu. Nanti kita bahas persyaratan-persyaratannya. Kemudian kapan wajib untuk poligami? Ketika seorang tadi khawatir atau takut dirinya terjatuh kepada zina, atau mungkin ketika istri pertama tidak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya karena mungkin sakit ya. Misalkan baru nikah setahun kemudian istrinya mau stroke misalkan, atau mungkin lumpuh total. Lakin ini wajib seperti ini, hukumnya menjadi wajib. Maka para ulama ketika mengatakan berkaitan poligami, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tanpa kewajiban ini tidak terlaksana maka menjadi wajib. Bisa menjadi sunnah, bisa menjadi sunnah. Ketika tadi kepingin bertujuan menjaga kehormatan, atau kepingin tujuannya memperbanyak keturunan. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tazawwajul waluda al-wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang, subur, dan aku akan berbangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Bisa mubah karena memang asal hukumnya adalah mubah. Bisa makruh ketika suami tidak memenuhi persyaratan, namun belum sampai yakin dia akan mendolimi, kira-kira gitu. Kira-kira ini koyoknya mepet-mepet, gajiku saulan 5 juta. Wah gak wani aku wis. Ini makruh. Kalau dia maju ke depan, makruh deh. Apalagi kemudian ketika seseorang laki-laki yakin bahwa dirinya tidak mampu, yakin sudah, yakin. Mohon maaf, ketika seorang suami gajinya sebulan cuma 1 juta, bunuh diri ini Pak. Haram hukumnya untuk poligami.
nggak nutut. Kemudian mungkin ada seorang laki-laki yang bertujuan untuk balas dendam. Balas dendam kepada siapa? Kepada istrinya. Istriku mungkin karena selingkuh istrinya, mungkin karena ketahuan chattingan bersama mantannya. Lalu kemudian, aku pengen balas dendam, aku tak rapi mana. Niat untuk menyakiti istri, maka yang seperti ini haram. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kita bahas lebih dalam lagi, tapi pada intinya banyak perempuan-perempuan ini, wanita-wanita ini, ibu-ibu ini tidak suka poligami karena memang banyak praktisi poligami yang mencoreng nama baik poligami. Coba, makanya harus ada contoh ini yang baik. Harus ada contoh yang baik. Nanti biar ibu-ibu itu, oh iya ternyata enak poligami. Oh ternyata poligami ini luar biasa, syariat yang mulia. Harus dicontohkan dengan contoh yang baik. Kalau mampu Pak, kalau nggak mampu jangan. Itu sebagai muqaddimah. Dan kita sudah pahami bersama bahwa tidak boleh lebih dari 4. Tidak boleh lebih dari 4. Seperti Ghailan bin Salamah Al-Thaqafi radhiyallahu an, dia masuk Islam memiliki 10 istri. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yatakhayyar arba'an minhunna. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan agar memilih 4 saja di antara istri-istrinya. Kemudian juga Al-Harith bin Qais radhiyallahu an, dia memiliki 8 istri. Setelah masuk Islam, maka ditinggalkan yang 4. Tinggal 4. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan para sahabat itu punya 7, punya 6, punya 5, kemudian disisakan 4. Kemudian sekarang masuk syarat-syarat poligami. Ini diperhatikan. Yang pertama, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adil terhadap seluruh istri. Ya, ini wajib. Syarat yang pertama, mampu berbuat adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Tetapi jika kalian khawatir, takut tidak mampu berlaku adil, maka rabiosi jiai. Maka rabiosi jiai. Kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita merasa yakin untuk berbuat adil terhadap semua istri, tentu syariat ini membolehkan untuk menikah lebih dari 1. Kalau Anda Pak nekat untuk nikah kemudian nggak adil, ini insya Allah sudah paham semua hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan, man kana lahum ra'atan famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamah wa shibhu ma'il. Sopo-sopo sing duwe bojo loro kemudian dia tidak adil, maka dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan miring. Bukan karena asam urat, tapi memang ini azab dari Allah. Bayangkan di hari kiamat kita di hadapan triliunan manusia, kalau muadzin itu kan nanti di akhirat dibangkitkan lehernya panjang. Bukan seperti jerapah gitu, bukan, tapi memang bisa dilihat oleh orang banyak. Oh ini muadzin. Nah kalau poligami ini miring berarti. Pas tira biloro gak adil. Sing miring. Ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika suami-suami ini mampu untuk berlaku adil, dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, bahwa orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah itu berada di atas mimbar-mimbar, panggung-panggung yang terbuat dari cahaya. Di sebelah kanannya Allahu Azza wa Jalla. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Adalah orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga, dan adil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka. Jadi kalau seyek berarti keadil. Le adil itu ada di panggung-panggung yang terbuat dari cahaya. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian delok mbak. Kita nanti praktek. Oh jangan coba-coba tapi kalau mampu, ini persyaratannya panjang nanti. Kemudian jadi kalau kita membahas tentang adil, kita bahas tentang adil. Para ulama sepakat, ijma para ulama, di sini yang dimaksud dengan adil adalah dalam hal yang zahir saja, yang nampak saja. Dalam perkara harta, nafkah, tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman,
giliran malam ya, serta apa-apa yang berkaitan mempergauli istri. Nanti kita bahas. Hal-hal yang tidak termasuk ketidakadilan ya, misalkan suami melakukan ini bukan termasuk ketidakadilan. Misalkan jatah nginapnya terserah, nanti kita bahas juga. 2 hari boleh, 3 malam 3 malam terserah kesepakatan di dalam rumah itu. Yang penting harus adil. Ketika misalkan seseorang suami ketika nginap di rumah istri pertama 2 hari, kemudian di rumah istri kedua 2 hari. Ketika di istri kedua dia tidak menjima istrinya. Ya, di istri pertama dia menjima istrinya. Ketika di istri kedua ternyata tepat haid. Kemudian dia tidak menjima istrinya. Maka yang seperti ini bukan tidak adil, tapi memang tidak bisa. Jadi ini aman. Atau misalkan ketika salah satu istri sakit yang membutuhkan nafkah tambahan. Paham ya Pak? Aslinya kan butuh adil. Ketika misalkan istrinya satu sakit, opname di Wijaya. Dia butuh bantuan, butuh tambahan nafkah. Makanya ditambahin nafkah. Ini bukan tidak adil, tapi memang kebutuhan. Atau misalkan istri itu mensedekahkan jatah nginapnya, seperti Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Jadi ibu-ibu ini kalau misalkan nanti suaminya punya istri 2, sampean sedekahkan, wis gak popo, kayak adik maduku misalkan ya, yang 1 malam. Itu sedekah yang luar biasa juga. Jadi sedekah bukan hanya duit, tapi jatah nginap. Jatah nginap ini berat ketika seorang istri mensedekahkan jatah malamnya kepada istri yang lain. Ini untuk yang dohir tok Pak ya, sing ketok-ketok, sing nampak, sing iso dilihat, itu wajib adil. Sedangkan urusan cinta nggak mungkin, ya, tidak mungkin. Dalilnya apa? Yang pertama, ketika Khadijah sudah meninggal, maka Rasulullah SAW ditanya oleh Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Amr bin As radhiyallahu anhu menanyakan, ayyun nas ahabbu ilaik? Siapa manusia atau siapa perempuan yang paling kau cintai? Maka Rasulullah SAW menjawab, Aisyah. Minar rijal abuha. Siapa kalau laki-laki? Bapaknya Aisyah. Siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Nabi Muhammad SAW pun dalam urusan cinta itu tidak bisa adil. Sama ketika bapak punya anak 3, sing siji rajin, sing siji masakat misalnya ya, sing siji rodok rajin, pasti yang paling rajin ini yang dicintai. Nggak mungkin Pak sampean punya anak 3 kemudian 30 nggak mungkin. Cinta itu tidak mungkin sama dalam urusan hati. Jadi dalam urusan hati nggak mungkin adil dan tidak berdosa. Kemudian selama hidupnya Rasulullah SAW, wanita yang paling dicintai ya Khadijah. Bahkan Aisyah itu pernah protes sekali, setelah itu nggak pernah lagi. Wahai Nabi, kenapa engkau selalu menyanjung Khadijah dengan sanjungan yang baik, sanjungan yang luar biasa, selalu disebut-sebut. Maka Aisyah mengatakan, bukankah Allah menggantikan dengan yang lebih baik wanita tua tersebut, sudah meninggal tadi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ma'abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Allah tidak pernah menggantikan dengan seorang wanita pun yang lebih baik darinya. Langsung menang Aisyah. Khadijah itu beriman kepadaku tatkala orang-orang kafir kepadaku. Khadijah itu membenarkanku. Wasaddaqatni idz kadzdzabani an-nas, ketika orang-orang lain mendustakanku. Wa wasatni bimaliha idz haramani an-nas, dia membantu dengan hartanya ya. Khadijah ini orang yang paling kaya ya, wanita terkaya di jazirah Arab. Wanita terkaya. Wa razaqani Allah azza wa jalla waladaha il haramani auladaha nisa. Dan dari Khadijah aku mendapatkan anak. Ada 6 anak, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah dan Abdullah. Dalam riwayat Ahmad. Jadi Khadijah itu adalah wanita yang paling dicintai dari seluruh istrinya. Tapi ketika Khadijah meninggal, di antara istri-istri Nabi yang paling dicintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwa dalam hal cinta itu tidak bisa adil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa' walau harastum." Kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri kalian walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. Fala tamilu kullal mail fatadaruha kal mu'allaqah. Oleh karena itu jangan kalian terlalu cenderung kepada orang yang kalian cintai sehingga kalian biarkan yang lain terkatung-katung. Maka Nabi Muhammad SAW itu berdoa, Allahumma hadha qasmi fima amlik. Ya Allah, inilah pembagianku yang aku mampu. Berdoa sampai Nabi.
Ya Allah, ini kemampuanku untuk membagi. Fala talumuni fima tamlik wala amlik. Dan jangan engkau cela aku pada sesuatu yang engkau mampu dan tidak aku mampu. Jadi masalah cinta nggak bisa. Misalkan saya punya 2 istri. Istri yang pertama ketika saya datang, tas saya diambilkan. Sebelum saya pulang, Mas nanti mau makan apa? Istri kedua nggak seperti itu, ketika datang biasa aja. Panganan itu Mas nang meja ngono, pilih dhewe. Nggak mungkin saya membagi rata cinta saya. Pasti saya lebih cinta kepada sing praten nang aku. Jadi nggak bisa. Mustahil orang bisa membagi cintanya rata. Jadi dalam urusan cinta itu tidak akan bisa. Jadi yang zahir-zahir ini yang wajib untuk berlaku adil. Misalkan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri pertama dibikinkan rumah, ya. Istri kedua dikontrakkan. Ini nggak adil sudah. Ini nggak adil. Kalau bikin rumah, bikinkan rumah juga. Paham ya? Jadi adil itu dalam perkara-perkara yang nampak saja. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, meskipun ayat ini berbicara tentang wanita yang ditalak raj'i, tapi ini adalah perintah agar kita berbuat baik. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah mereka para istri di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian. Jadi kalau kita rumahnya paling tidak kayak masjid ini sama istri pertama, istri kedua paling tidak kayak gini juga. Ojo ditelen nang garasi, Bos. Apalagi kayak nomah gedek misalnya. Ini jelas tidak adil. Jelas tidak adil. Nah, itu para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberikan tempat tinggal itu termasuk wa'ashiruhunna bil ma'ruf, mempergauli istri dengan cara yang baik. Lalu ada yang bertanya, Ustadz, oleh gak bojo-bojoku tak kumpulkan dalam satu rumah? Boleh nggak mengumpulkan istri dalam satu rumah seperti yang terjadi mungkin yang viral-viral ya? Ini beberapa istri dalam satu rumah. Di Jember misalkan ada yang 3 istri kemudian dikumpulkan satu rumah. Maka ada beberapa syarat ketika istri ini tinggal dalam satu rumah. Jawabannya boleh, ya. Boleh mengumpulkan 2 istri atau 3 istri dalam satu rumah. Yang pertama, rumahnya besar. Lek triplek Pak Ojo, Pak. Mohon maaf, pasti kerungu, Pak. Ya. Yang kedua, masing-masing istri memiliki fasilitas kamar yang kemudian menjaga privasi mereka. Kalau rumahnya mohon maaf 6x6, jangan, Pak. Jangan dikumpulkan dalam satu rumah. Kemudian yang ketiga, istrinya ridho. Seluruh istri, misalkan saya punya 2 istri, Bu, awakmu tak kumpulno karo adikmu ya. Ya enggak apa-apa. Tanya kepada istri kedua, kamu mau nggak tinggal sama kakak madumu? Mau. Berarti kalau misalkan 2 istri ini ridho, maka jawabannya boleh. Asalkan tadi rumahnya besar, ada privasi yang terjaga. Kalau satu istri nggak ridho, maka tidak boleh hukumnya. Haram hukumnya mengumpulkan dalam satu rumah. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh dipaksa. Karena memang kalau satu rumah, ini kecemburuannya pasti kuat, ini pasti. Isu-isu metu, teles rambutnya, loh, wais, sudah panas semua. Meskipun satu rumah, istri pertama lantai pertama, istri kedua lantai 2. Tetap Pak, kalau satu rumah itu ada kemungkinan-kemungkinan untuk perselisihan, kecemburuan ini akan ada. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, prakteknya Rasul Shallallahu alaihi wasallam ini memiliki banyak istri dan punya rumah-rumah. Nggak mesti pisah. Sing siji ndek Sukodono, sing siji ndek Wotgale, sing siji ndek Kencong. Enggak. Meskipun satu komplek begini, sini istri pertama, situ istri kedua, sini istri ketiga, nggak apa-apa. Apa-apa. Saya rencananya gitu, Pak. Saya bangunkan di belakang rumah. Gitu. Kalau saya sih, tapi masih banyak syarat-syaratnya yang belum saya bisa penuhi. Jadi harus adil ya, harus adil termasuk dalam masalah tempat tinggal ini. Termasuk tadi para jemaah, adil dalam semua yang nampak-nampak. Misalkan istri pertama
hari Ahad sekarang, Bu, ayo saiki nang pantai Wat Galih. Maka wajib hukumnya untuk istri kedua diajak rekreasi juga. Jadi yang nampak-nampak itu wajib adil. Difahami ya Pak? Pokoknya sing ketok moto kudu adil. Harus ada, bisa. Para ulama mengatakan seperti itu. Harus adil yang ketok moto. Bahkan misalkan ketika istri kedua dibelikan apa misalkan, dibelikan treadmill ya. Bu, sampean melayu nang yang cek gak lemu-lemu misalnya. Istri pertama juga harus diberikan. Intinya yang nampak sing ketok moto ini harus adil. Harus adil. Kecuali Pak, kecuali istrinya memerdekakan atau menghilangkan haknya, menggugurkan kewajiban suaminya. Wes gak popo ya, aku gak usah dikei omah, duwe iyae misalkan gitu ya. Karena saya sudah punya rumah, misalkan sudah menggugurkan kewajibannya. Ini lain, nanti ada pembahasan lain. Itu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus adil. Harus adil. Syarat yang pertama. Pokoknya adil ini nggak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar. Apalagi sampai, Ustaz, boleh nggak saya nikah lagi dengan janda kaya agar saya bisa membiayai istri saya yang pertama? Wah, gelandot lah ini sebenarnya. Senden kepada istri kedua untuk membiayai istri pertama dan anak-anaknya. Memalukan. Jangan sampai seperti itu. Karena ada kasus yang seperti ini para jemaah. Ada di satu tempat beberapa waktu yang lalu saya cerita. Saya didatangi oleh seseorang bahwa Ustadz, ini ada orang yang menikah dengan istri yang kedua. Sulit ekonominya, istri yang pertama. Sulit. Intinya ngepres lah, bahkan utang-utang misalnya. Kemudian ada janda, panayombo, kak doyana, minta dinikahi. Karena sekali lagi, perempuan kalau nggak punya suami itu kan keluntang-keluntung. Kayak kalau supire gitu loh, Pak. Layangan pedot. Nggak ada supirnya. Maka dinikahi. Kalau tujuannya untuk ceisonaf, dosa, Pak. Dosa. Tapi kalau tujuannya lurus, kemudian Allah berikan rezeki dari istri yang kedua, nggak apa-apa. Tapi kalau tujuan dari awal, aku tak golek rondo sing pensiunan BUMN misalkan gitu ya. Ini lain sebenarnya. Jadi itu yang pertama, harus adil. Kemudian syarat yang kedua, ini juga berat sebenarnya. Syarat yang kedua adalah seorang suami aman dari fitnah istrinya dan tidak meninggalkan hak-hak Allah. Maksudnya begini, ketika Allah mengatakan dalam surat At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian, aduwwun lakum, ya, aduwwan lakum, akan menjadi musuh-musuh bagi kalian, fahdharuhum, maka hati-hatilah kalian terhadap mereka. Maksudnya ketika seorang menikah lagi, pastikan Anda gak meninggalkan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menjadikan Anda semakin jauh dari Islam. Gak usah rapi lek ngono, Pak, gak usah poligami maksud saya. Ketika poligami tambah gak tahu nang masjid. Ketika poligami tahun wingi Mas Angger iki kurban. Sedem rabi maneh gak kurban saiki. Ndak usah, wis Angger ya, ndak usah ya. Jadi kalau semakin jauh dari agama, ini sebenarnya sepele, kita bisa ketawa-ketawa. Tapi kalau ini kita gagal, Pak, nggak usah. Sampean tambah nggak tahu ngaji, sampean tambah nggak tahu tahajud, terus mulai dunyo ae, mulai isuk sampai isya, kuwaya kabeh. Akhirnya ibadahnya, hak-hak Allah ditinggalkan. Jamaah ke masjid semakin jarang, silaturahmi jarang, pengajian jarang. Maka kalau seorang suami tidak aman dari fitnah istrinya, nggak usah. Jadi pastikan istri pertama salihah, istri kedua salihah. Lek sing pertama salihah, yang kedua thalihah, habis. Ini bahaya sekali. Ya, syarat yang kedua ini harus dipertimbangkan juga. Tapi ada, Pak, orang poligami tambah puateng nang masjid, ya, tambah rapi, kajian-kajian tambah ada. Oh, ini seperti ini kita mau gitu ya, kan mau sebenarnya, Mas. Mau yang seperti ini. Ternyata
Ketika poligami, iman kita semakin kuat. Sudah ini Pak, kurang 10 menit ya. Kemudian syarat yang ketiga, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga, al-ba'ah, ya, mampu secara fisik dan harta dan duit dan fulus. Pak, perhatikan ya, dalam hadis Bukhari dan Muslim ketika berbicara tentang pernikahan, Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang kalian memiliki al-ba'ah, para ulama menjelaskan mampu dalam hal fisik dan kemudian mampu dalam hal harta, maka falyatazawwaj, menikah. Nikah satu saja harus mampu fisik dan harta. Apalagi rabi loro. Gagah perkasa tapi duit gak ono. Ojo. Duit akeh tapi cuci darah seminggu 2 kali. Gak usah. Mohon maaf. Uangnya banyak, miliaran. Tapi asam urat, diluk-diluk terapi misalkan. Gak usah, karena nafkah itu bukan hanya duit saja, tapi urusan ranjang ini harus dipenuhi. Itu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya modal syahwat tok, modal gagah tok, kuat saya, masih papat kuat, penghasilannya sampai piro? 500.000 misalkan. Jangan ya, jangan. Ini nanti bahaya sekali. Kemudian syarat yang keempat ya, syarat yang ketiga, fisiknya mampu, hartanya mampu. Jadi jangan main-main dalam masalah ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak kasus sebenarnya yang terjadi di sekitar kita ini. Pernah saya sampaikan di beberapa tempat, masjid kita di Wodgali sana, itu kan punya beberapa wakaf ya, banyak. Di Wodgali itu ada 3 hektar tebu, ada beberapa rumah juga. Rumah ini kita kontrakkan waktu itu Pak. Kita kontrakkan. Ternyata yang kontrak ini istrinya 4. Tapi penghasilannya pas-pasan. Ketika istrinya ini kemudian yang kedua, dikontrakkan di rumah masjid ini, tanah wakaf masjid. Setelah itu saya aja sakno Pak, kati tak tulungi bojone wong gitu ya. Pas bingung, nggak ada kasur, nggak ada sanyu Pak. Anaknya 3, runtut gini, cedek-cedek umurnya gitu. Kelas 6, kelas 5, kelas dikit, jaraknya itu dikit-dikit. Dikontrakkan di situ. Ya Allah, ini rumah nggak layak, sangat tidak layak. Karena saya tahu, karena ini belum direnov sama masjid, baru dapat wakaf. Kasihan sekali. Maka yang seperti ini nggak mampu dari segi harta, tapi bunuh diri Pak. 4 langsung, 4, bayangkan, 4. Pada satu saat bertengkarlah mereka Pak. Istri pertama ini nggak terima ketika jatah malamnya di istri yang kedua datang jam 10 malam, kemudian istri pertama itu bawa celurit Pak ke istri yang kedua. Istri pertamanya ini bercadar, kemudian istri kedua nggak bercadar, jilbab besar gitu ya, bagus, menutup auratnya bagus, segala macamnya bagus. Tengkar mereka, mau dibacok istri yang kedua, perempuan dengan perempuan, akhirnya sampai guling-guling di depan rumah kontrakan, nggak di depan wakaf ini, depan rumah kontrakannya. Setelah itu saya nggak tahu, besoknya baru banyak laporan, Ustaz, ini wakafnya masjid, mambengnya orang wedok tukaran, begini. Akhirnya takmir rapat. Setelah itu kita putus kontrak, karena khawatir nanti yang tercoreng bukan hanya poligaminya, tapi masjidnya juga tercoreng. Ini karena nggak siap dulu para jemaah. Jadi kalau misalkan bapak-bapak ini siap dari persyaratan-persyaratan, maju, ibu-ibu harus mendorong. Tak popo Pak, radio mana? Sampean ini wis mampu. Kalau mampu loh ya Pak. Jadi sampean checklist ya, syarat-syarat sampean mampu iki Mas, iki mampu Mas, iki mampu, iki dorong, dadi ojo sik. Nah, jadi di list. Terus syarat yang ketiga ya, kemampuan fisik dan harta. Baik ya, keempat ya. Ya.
Yang keempat adalah kemampuan dari segi keimanan dan ketakwaan dan ilmu. Kalau kita semua mampu atau berani melaju kepada poligami, iman dan takwa kalian atau kita belum mampu, belum kuat, maka nanti banyak yang dilanggar. Karena standarnya ini takwa dan keimanan. Misalkan agamanya kurang kuat, ya banyak yang dilanggar. Wis. Gerimis dikit ngomong ke istrinya, "Bu, iki udan, aku gak nang omahe sampean ya jadwalnya aku tak turu kene." Itu kan sudah tidak adil. Gara-gara takwa dan keimanannya. Misalkan lebih sayang kepada istri yang kedua dikasih uang lebih. Iki gawe sampean, ojo ngomong-ngomong nang adik sampean. Ini sudah karena keimanan dan ketakwaannya nggak kuat, kurang. Kemudian yang berkaitan dengan ilmu. Ini banyak orang yang melakukan poligami tapi ilmunya nggak punya. Sampean kate masak gak duwe ilmu, pasti nggak enak masakannya. Sampean kate nandur jagung, nggak punya ilmu pertanian sama sekali, pasti rusak jagungnya. Pasti itu sudah. Jadi kalau ilmu ini nggak punya, orang mau perang nggak punya ilmu tentang militer, tentang peperangan, pasti kalah. Karena nggak punya ilmu. Bunuh diri kalau kita nggak punya ilmu. Jadi misalkan contoh ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang mungkin jarang dipahami. Saya pernah tulis di grup-grup, termasuk di grupnya Mubalik. Ketika Anda menikah dengan istri kedua, maka jatah malam pertama di hari pertama, di pertama menikah, kalau istri kedua Anda perawan, maka 7 malam. Baru kemudian dibagi. Paham ya Pak? Misalnya saya nambah, saya nikah lagi. Istri kedua saya ini perawan. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jatah menginapnya 7 malam. Setelah 7 malam baru dibagi, terserah. Rapat wong telu. Pirang dino ideng, Dek? Rong dino ae Mas, cukup. Ya, rong dino. Enak kan? Jadi yang pertama itu jadi 7 hari. Paham ya? 7 hari. Kemudian yang kedua, kalau istri kita adalah as-sayyib, janda. Ketika awal akad, maka istri pertama harus paham, Mas, sampean sing dirabi maneh iki rondo, sampean jatahnya nginapnya 3 hari. Jadi 3 hari sampean ndek kono wis Mas, enggak apa-apa. Istri pertama harus ikhlas. Ini pertama tok, setelah itu dibagi. Ilmu yang seperti ini ternyata banyak orang yang tidak paham juga. Kemudian pembagian malam. Jadi pembagian giliran waktu itu dihitungnya 24 jam memang, tapi di siang hari masih boleh keluar rumah. Misalkan seorang suami jatah nginep 2 hari. Setelah itu siang harinya kan masih bebas. Yang full milih istri kedua itu di malam hari. Maghrib sampai subuh. Isuk misalkan saya jatah nginep di istri yang kedua. Kemudian saya butuh koyoknya anak-anakku wayai murojaah sekarang. Murojaah apa? Saya ke istri pertama di siang hari, nggak apa-apa. Ketika ada hajat, misalkan aku aten juga cecesan nang rumah istri pertama di siang hari. Cecesan beneran ini Pak ya, nggak apa-apa ngambil di situ. Tapi diharamkan untuk berhubungan badan, dilarang ngeces, nggak boleh. Jadi ketika Anda nginepnya jatah di istri kedua 2 hari, Anda ketika berhubungan badan dengan istri yang pertama itu dosa. Harus adil. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maksudnya ya harus dipahami seperti ini. Kalau misalkan ada hajat, istri kedua nggak boleh cemburu. Misalkan, "Lho Mas, sampean lapo nang ngomain Mbak? Aku mang Joko pacul." Ada kebutuhan, maka ini tidak menjadi masalah. Kemudian habis ya. Iya. Saya selesaikan satu contoh lagi. Misalkan seperti ini juga. Ini butuh ilmu para jemaah. Bu, saiki wayahe blonjo. Diajaklah ke Roxy, ke Jember. Kalau satu-satu itu yang terbaik.
saiki nang Roxy, engko wayahe bojoku loro juga ke Roxy. Tapi iki biar hemat Bu waktu dan tenaga. Ayo kita ke Roxy sekarang. Nah, bareng dengan 2 istri. Siapa yang duduk di sebelahnya? Apa istri kedua, apa istri pertama? Pulang pergi Ustaz biar adil. Salah. Aturannya adalah yang di hari itu jadwal piketnya. Ini yang melayani adalah istri yang di jadwal piket. Misalkan istri kedua yang duduk bersama supirnya ini bersama kita adalah istri kedua. Mas ngombe dah, diambilkan. Ini lebih baik satu-satu. Tapi kalau misalkan ini terjadi, maka jadwal piket ini yang ada di samping. Kurang lebihnya mohon maaf para jemaah, ini persyaratan baru sampai 4. Kalau 4 ini sampean sanggup, jangan dulu, masih ada 2. Kurang lebihnya mohon maaf para jemaah. Selesai ya. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Ya.